Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam pengajian secara daring Majelis Ta'lim Nurul Falah, Kelurahan Raja Basa Jaya. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, tema pengajian kita yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang telah kita masuki pada hari ini tanggal 6 Sya'ban. Telah memasuki tanggal 6 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berbicara masalah bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat menjelaskan, Fadlus Sya'ban ala sa'iril syuhuri kapadli ala sa'iril anbiya wa fadlur Ramadan ala sya'iris syuhuri kapadlillahi ta'ala ala ibadih. Keutamaan bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan lain adalah seperti keutamaan saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi nabi-nabi yang lain. Sedang keutamaan bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lain adalah seperti keutamaan Allah Ta'ala melebihi semua hambanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi jelas sekali bahwa Sya'ban ini termasuk bulan yang mulia dan agung. Maka perlu kita bahas tentang keutamaan yang ada di dalam bulan Sya'ban ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang bulan Sya'ban. Nabi SAW, atadruna lima syamiya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasulah a'lam. Qala li'annahu yatasya'abu bihi khairun katsir. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu kenapa dikatakan bulan Sya'ban?
Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, qala li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Karena sesungguhnya di dalam bulan Sya'ban itu kebaikan banyak sekali. Banyak sekali kebaikannya di dalam bulan Sya'ban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara min husyaman fi Sya'ban." Saya belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam sebulan penuh melainkan dalam bulan Ramadan, dan saya belum pernah melihat beliau Shallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa dalam suatu bulan tapi tidak penuh lebih dari bulan Sya'ban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bahwa di dalam bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Kalau bisa sebulan Sya'ban ini kita laksanakan puasa. Tapi jangan sampai penuh selama bulan Sya'ban. Akhir Sya'ban kita kosongkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam bulan Sya'ban itu amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Beliau bersabda, "Zalika syahru yaufulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin fauhibu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, yakni bulan Sya'ban, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dalam bulan itulah diangkatnya semua amal perbuatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang sekali kalau amal-amal saya itu diangkat sedang saya dalam keadaan berpuasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perbanyaklah berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini. Ketika amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang berpuasa. Nabi senang kalau amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berpuasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hazihi laila tubtahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah fakum wasali warfa ra'saka wajadaika ila sama." Fakultu ya Jibril ma hazihi laila? Faqala hazihi lailatun yubtahu fiha salasu mi'ati babi minar rahmah fayaghfirullahu ta'ala li jami'i ma la yusyriku billahi syai'a illa man kana syahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudminan hamrin aw musiran ala zina aw killar riba aw aqal walidain awin namama aw qati'ar rahim fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yutraku. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya pada malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, Jibril datang kepadaku, katanya, "Hai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Pintu itu tegaklah salat, angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit." Aku bertanya, "Hai Jibril, malam apakah ini?" Jawab Jibril, "Pada malam ini 300 pintu rahmat telah dibuka. Allah mengampuni semua orang yang tidak musyrik kepada Allah. Bukan ahli sihir, bukan dukun, bukan orang yang suka bermusuh-musuhan, bukan peminum arak, bukan pelacur, bukan pemakan harta riba, bukan pendurhaka terhadap kedua orang tua, bukan yang suka mengadu domba, dan bukan orang yang suka memutus tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Mereka semua itu tidak diampuni oleh Allah hingga bertaubat dan suka meninggalkannya." Ibu-ibu jemaah majelis salim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam bulan ini banyaklah kita mendirikan sholat malam, berbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Lebih-lebih pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan sholat serta menangis dalam sujudnya. Saya membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi alaika anta kam asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu dan marahmu. Aku tiada menghitung-hitung pujiku kepadamu sebagaimana engkau memuji zatmu sendiri. Maka bagimu lah segala puji hingga engkau ridho. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita di dalam bulan Sya'ban ini memperbanyak amal ibadah kita sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dengan melakukan amalan-amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambah amal ibadah kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memiliki amal ibadah yang memadai dan Allah ridho kepada kita. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian tausiah kita pada kesempatan pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.